Terima kasih grup tema puji-pujian memuji Tuhan. Kita merenungkan bilangan pasal 6. Jadi dalam bilangan 4 ini bagaimana ke-12 suku ini bagaimana bersunat. Pagi ini yang berkhotbah ada Pastor Jason. Kita mengikuti ketetapan Tuhan bagaimana menetapnya. Jadi sampai ke pasal 5 Tuhan berkata, saya di tengah-tengahmu. Tapi di dalam Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan mengatur 3 peraturannya. Dan juga termasuk yang pernah penyakit kusta itu mesti keluar dari kemah. Dan juga hubungan orang dengan orang. Jadi ada permasalahan itu mesti dihadisin. Dan semua ini dalam masjid satu, dan supaya hubungan ini bisa diperbaiki juga membicarakan tentang hubungan suami istri. Jika Tuhan tinggal bersama kita itu semua dari perhubungan itu Tuhan yang sangat menghendakinya. Di dalam sisi Tuhan keinginan Tuhan. Jadi dalam 3 sisi ini Tuhan sangat mengharap sekali, sangat besar harapannya. Maka pagi ini kita melihat pasal ke-6, yaitu panggilan untuk mengenai kenajiran. Jadi posisinya kita balikan. Jadi Tuhan di dalam pasal yang 5 ini Tuhan tinggal di dalam kita, dia mempunyai satu ketetapan. Jadi kata Tuhan kita menetapkan bersama Tuhan, kita ada satu terowongan. Jadi pasal kelima ini setiap bangsa Israel dalam kemah itu bersama, tapi mendekat pada Tuhan. Jadi imam dan orang Lewi itu datang ke kemah untuk melakukan itu dalam perayanan. Jadi kita membicara mengenai kenajiran itu, setiap orang itu juga boleh melayani, laki-laki perempuan juga boleh, setiap bangsa Israel juga boleh, tua dan muda juga boleh melayani. Jadi Tuhan berkata itu, jika hati kita mendekati pada hati kita mendekati pada Tuhan, jadi kita mengenai kenajiran. Yaitu ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan yang mengucapkan nazar khusus, yakni nazar yang najir untuk mengkuduskan dirinya bagi Tuhan. Jadi Tuhan tahu setiap orang ada tuh ke pengharapannya, ada mengharapkan untuk mendekatkan pada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Jadi Tuhan memberikan satu mengejar kehidupan di dalam diri kita. Jadi kita setiap orang melakukan suatu kehidupannya, ada satu sisi yang bahagia yang berbeda, tapi pada suatu hari kita akan mengharapkan kebahagiaan yang berbeda. Jika kita percaya pada Tuhan tapi kita tetap mengharapkan kepada kebahagiaan bersama Tuhan, ini adalah panggilan kepada orang Najir. Dan itu semua suku kembali kepada Tuhan. Jadi kita membagi tema suku ini dari membeda dari suku ya. Jadi dalam dunia ini banyak itu suku-suku.
Jadi siapa yang menikah, jadi kita akan memberi selamat. Jadi ada banyak hari perayaan-perayaannya. Jadi semua perayaan ini di dalam dunia ini mesti pergi meninggalkannya. Jadi meninggalkan perayaan tapi tidak meninggalkan suku. Ini adalah masuk dalam perjanjian baru. Jadi dalam ini adalah lebih kudus. Maka ayat ketiga dan empat, maka harusnya menjauhkannya dari anggur dan minuman ya. Jadi ayat ketiga, maka harusnya ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur. Meninggalkan, jauhkan diri dari anggur dan minuman. Ini karena anggur akan memabukkan ya. Jadi kalau arak buat dari cuka tidak boleh minum karena ini adalah arak. Jadi karena kita menjadi panggilan kenajiran ini, kita semua ini kita mesti menjauhkan ya minuman keras gitu. Jadi bukannya hanya arak yang mesti dijauhkan, tapi kalau anggur ya dari yang untuk membuat dari anggur jus ya sama anggur kering juga tidak boleh dimakan. Ayat keempat itu selama waktu kerajinan itu janganlah suatu pun dimakan berasal dari pohon anggur dari bijinya sampai kepada puncuk rantingnya. Jadi mesti menjauhkannya. Jadi lebih baik tuh menjauh dari semua makanan ini ya. Yaitu mewakili tentang kita makan, kita mesti waspada ya, jangan sembarangan makan. Jadi saya melihat tuh bagaimana Tuhan terhadap Adam waktu di Taman Eden. Jadi seperti itu Tuhan berkata semua pohon boleh kamu makan, hanya pohon kehidupan, kebenaran dan pengetahuan benar dan baik jangan kamu makan. Jadi seperti orang kenajiran ini juga mengatakan semua boleh makan kecuali dari pohon anggur, dari anggur tidak boleh makan. Jadi kita jangan fokus terhadap makan ini. Kenapa kita tidak boleh memakan? Sebenarnya Tuhan menciptakan buah-buahan sangat 100.000 macam ya. Jadi Tuhan supaya kita dalam memakan kita mesti bisa mengendalikan nafsu makan kita ya. Jadi kita mesti memuliakan Tuhan. Jadi kita bisa melihat dalam hati kita mengajar kita bagaimana kita untuk mengasihi kemuliaan dari Tuhan. Selama waktu najar sebagai orang najis janganlah ia memakai pisau cukur paranya ya. Kenapa mesti karena rambut sudah panjang, karena tidak baik kelihatan maka ingin memotong rambut. Jadi dalam sini tidak boleh mencukur rambut. Itu ibaratkan kita jangan tuh ingin cantik supaya kelihatan kita baik ya. Tapi yang kita pentingkan adalah hati kita. Ya kita mesti mementingkan Tuhan yang tidak kita kelihatan. Jadi saya merasa tuh rambut itu adalah suatu kekuatan. Jadi rambut itu bisa mewakili 3.000 dari guru ya. Jadi pikiran kita juga mesti diubah.
Jika rambut sudah panjang, semua juga bisa melihat, mengatakan kenapa rambut sudah panjang tapi tidak dipotong, karena kita lagi menjadi orang kenajiran. Jadi mengatakan kita jangan terfokus pada keadaan kita ya, tapi kita tertuju pada Tuhan. Jadi kita memberitakan bagaimana orang melihat keadaan kita. Karena rambut kamu panjang, kamu jalan sini, karena kamu, orang banyak tahu kamu sedang menjadi orang najar. Kamu tidak minum arak, tidak orang yang tahu. Tapi jika rambutmu panjang, setiap orang tahu kalau kamu menjadi orang najir. Jadi dari pagi sampai malam 24 jam setiap orang akan tahu kalau kamu sudah menjadi orang najar. Jadi kita di dalam ini mesti orang memberitahukan kepada kita. Jadi ayat 6 sampai ke 8. Selama kita mesti mendekatkan, jangan mendekatkan pada mayat ya, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ayah, ibu, saudara meninggal jangan mendekat, tapi mesti kembali pada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita mesti mengadakan Tuhan. Jadi tuh di dalam kerajaan surga tidak ada kematian. Jadi bagaimana tuh membicarakan tentang cinta kita tuh mesti dikendalikan. Jadi bagaimana Tuhan memanggil manusia ya, orang mati biarlah dikubur sama orang yang mati. Jadi membicarakan orang najir ini, kenajiran adalah panggilan sangat istimewa. Jadi mesti mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau Tuhan berkata kamu boleh begini melakukannya, jadi kita mesti mempunyai pertimbangan sendiri. Apakah saya bersedia melakukannya dengan begini? Jadi dalam Tuhan membuat jalan ini, kita suka merasa kalau itu panggilannya dan juga ketetapannya sangat tinggi. Jadi kita juga boleh mengatakan melebihi dari target ya untuk imam dan juga orang Lewi ya, targetnya sangat tinggi. Jadi di imam itu mengatakan tidak usah meninggalkan sukunya dan rambutnya juga tidak usah ditetapkan. Menjadi seorang imam kapan mau potong rambut juga boleh sebebasnya. Tapi kalau orang najis tidak boleh, imam juga tidak boleh minum arak ya. Tapi imam ya keluar dari bait suci boleh minum arak, tapi orang najir ya, kenajiran tidak boleh minum arak, juga anggur juga tidak boleh ya, buah anggur. Dan juga di saat ada saudaranya yang meninggal, di saat saudaranya meninggal ya, imam boleh menangis ya, tapi imam besar tidak boleh menangis. Jadi semua orang tertuju pada Tuhan. Tapi orang najiran itu juga di dalam imam. Dan masalah ini keluar ya suatu masalah. Dan target ini sangat tinggi. Jadi ada siapa orang yang ingin mau melakukannya, saya percaya suatu hari kamu juga pasti ingin melakukannya ya. Jadi di saat kita mungkin ya kita akan tidak mengikuti peraturan dari perjanjian lama, tapi dalam hati kita harus keinginan untuk mendekat pada Tuhan. Saya
kadang kita juga punya pikiran ingin 3 hari 3 malam ya, 3 hari untuk berdoa puasa ya. Jadi tidak minum anggur tapi minum air putih. Ada yang mengatakan saya ingin puasa kopi ya. Jadi pernah satu waktu ya saya pernah melakukan begini. Jadi saya mengikuti suatu kebaktian ya. Ya 3 hari 1 tahun mengikuti 2 kali jadi 6 hari. Jadi pagi sampai malam tertuju pada Tuhan ya. Dalam hati sangat bersuka cita. Jadi pada pertama 1 kali ya itu mengikuti kebaktian 9 hari panjangnya. Dari pagi jam 5 jam 6 sampai di rumah jam malam sangat mengubah satu kehidupan ketiga. Jadi saya menghimbau kepada setiap orang jadi bisa kita ikut itu begini ya, pada suatu hari kita tidak bisa menceritakan keadaan kita, tapi kita mesti mengadakan Tuhan. Jadi waktu kita mesti membagikan ya. Dan untuk mengikuti panggilan orang kenajiran ya yang dipanggil. Dan kita mengikuti satu keadaan, kita mengatur semua keadaannya ya. Jadi mengatakan tuh kita jangan mendekatkan diri kita kepada mayat ya. Yaitu karena itu kita dinajis itu itulah najis ya, tidak kudus ya. Jadi semua ini diberikan kepada setiap orang Israel. Jika kita tidak sengaja mendekatkan kena pada on mayat itu, maka setelah 7 hari itu najis ya, tidak kudus, maka hari ke-8 kita menjadi kudus. Yaitu kenajiran itu sebagai itu kita menjadi satu persembahan, yaitu persembahan penebusan dan juga kita menjadikan satu orang kenajiran, tapi kita bisa melakukannya, maka kita mesti memberikan satu persembahan perdamaian dan korban bakaran ya. Jadi kita kalau 1 bulan ini saya berkata pada Tuhan, saya ingin menjadi orang najir ya, kenajiran, tapi minggu ini saya tidak sengaja kena mayat ya. Jadi kita mesti memulai lagi dari awal untuk menghitung dan memulai lagi untuk mencukur rambut dan juga untuk memberikan korban bakaran dan korban atau perdamaian ya. Hari ke-12 dan menguduskan waktu kenajiran bagi Tuhan, ia membawa 1 hari ya, yaitu memberikan persembahan ke satu yang kudus ya. Dan maka dia akan memberikan satu lagi itu korban bakaran lagi ya, ada mengadakan perdamaian. Maka semua 4 perdamaian, korban bakaran dan maka semua peraturan dari kenajiran sudah diselesaikan. Dan apakah ada orang yang melakukan begini? Di dalam Alkitab ada orang yang melakukannya, yaitu di sini dicatat adalah Simson dan juga Samuel
Dan Yohanes Pembaptis juga begini melakukannya. Dan kita kita melihat ketiga orang ini dipakai Tuhan, mereka dengan tekun ya menjadi orang kenajiran ya. Dan Paulus juga menjadi orang kenajiran ya, najir. Dan Paulus juga biarpun hanya sebentar ya, tapi dia sangat baik. 3 hari juga baik, seminggu akan lebih baik, dan 1 bulan juga akan lebih baik kalau kita menjadi orang najir ya. Jika kita di dalam fokus pada diri Tuhan, kamu boleh melakukannya dengan begini. Jadi kita sebenarnya tidak usah mengikuti satu peraturan, tapi yang kita ambil adalah tentang keinginan kita, pikiran kita. Jadi semua peraturan dari perjanjian lama kita bagaimana mengikuti, tapi yang lebih baik bagaimana kita tertuju pada diri Tuhan. Jika kita bersedia melakukan ini, dan rohnya Tuhan akan tinggi banyak dalam hadir dalam tubuh kita. Jadi di saat kita lebih kita training kita untuk doa puasa, kan kita tertuju pada diri Tuhan. Dan ayat 22, Tuhan melalui imam memberikan berkat kepada Israel, bangsa Israel ya. Tuhan berfirman kepada Musa, bicara kepada Harun dan anak-anaknya, begini harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat 27, ya demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi imam orang Lewi ya ada satu karunia yang tinggi. Jadi dalam bilangan yang depan itu, jadi Tuhan tinggal di dalam tengah-tengah imam dan orang Lewi. Tuhan berkata supaya murkaku datang kepada setiap bangsa Israel. Jadi imam dan orang Lewi di tengah-tengah mereka ada lebih aman. Jadi di saat orang menjauh dari jadi jika orang menjauh dari orang Lewi, maka bukannya Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi maka Tuhan memberi orang Lewi itu tinggal di dalam orang Israel ya. Jadi ini karunia dari yang Tuhan beri. Ini karunia yang Tuhan berikan kepada orang Lewi. Jadi di sini membicarakan tentang satu bait yang lainnya. Tuhan memberkati orang. Jadi Tuhan melalui imam memberkati setiap orang. Dan Tuhan berkata kepada imam, kamu boleh memberkati dengan begini. Jadi di saat imam memberkati bangsa Israel dengan ini, maka Tuhan berkata, aku akan memberkati mereka. Jadi Yesus ini imam dan orang Lewi ada satu status yang istimewa ya. Tapi kita bisa berkata orang Lewi apa-apa pun tidak ada, tapi kita juga bisa mengatakan dia
orang Lewi apa-apa pun ada, karena orang Lewi tidak mendapatkan bagian dari tanah perjanjiannya. Jadi karena tidak mendapatkan satu tanah perjanjian di dalam baitnya Tuhan ya, orang Dewi dan imam menerima berkat dan kutuk, karena semua berkat dan kutuk mesti melalui imam dan orang Lewi. Jika kita terhadap imam dan orang Lewi tidak baik, maka murka Tuhan akan tertimpa kepadamu. Jika imam memberkatimu, melalui imam ini memberkati kedua belas suku Israel. Jadi ayat 24, 25, 26 tuh ada berkat ya dari imam. Itu berkat ya, itu Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan memberi damai sejahtera dan Tuhan menyelamatkan dan memberikan Tuhan bagaimana membimbing ya. Jadi di saat 12 suku dan setiap orang, jadi Tuhan tinggal di dalam camp, di tengah-tengah mereka. Dan hubungan Tuhan dengan manusia adalah damai. Dan hubungan orang dan orang ada damai. Hubungan dari suami istri juga ada damai. Dan Tuhan ingin mendekat diri kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin mendekat pada Tuhan untuk bersama mendapat kemuliaan. Tapi Tuhan membimbing kita. Dan kita boleh datang untuk mengharapkan kepada Tuhan ya. Tuhan memberkati kita. Maka jika kalian tidak pernah merasakannya, saya menghimbau kalian tuh mencoba untuk, karena dalam keadaan ini kadang kalian tuh belum pernah mengalaminya. Tapi saya menghimbau kamu lebih di dalam Tuhan ya, di dalam milik kerajaan Tuhan ada sukacita. Saya menghimbau dulu kalian belum pernah mengalaminya, jadi saya menghimbau kalian supaya mengalaminya. Jika sudah mengalaminya, ada suatu sukacita yang sangat besar, yang sangat berbeda dalam diri kalian. Jadi ada orang kadang tuh suka dengan keadaan sukacita yang dalam jemu yang ada ya. Dulu saya juga suka dengan sukacita yang semu ya, itu ibaratkan. Jadi kita seperti orang ya, kita boleh mempunyai pilihan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon Tuhan untuk membantu kita, memohon Tuhan memakai kita, dan memohon Tuhan memakai kita sebagai orang kenajiran ya. Semoga Tuhan tuh memakai kita. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih padamu, membuat satu jalan supaya kami itu mendekatimu. Dan Tuhan, kami sini menjawab, kami mau akan lebih mendekatkan diri kami padamu. Mohon Engkau membantu kami. Haleluya.
Tuhan, ini adalah doa kami. Dan kehidupan kami dan tubuh kami saya persembahkan padamu. Saya mengundang online dalam saudara-saudara yang di online, kita memuji Tuhan kita membuka suatu jalan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membuka jalan, Engkau sudah membimbing kami supaya kami bisa lebih dekat padamu. Kami ingin mempersembahkan diri kami, pikiran kami, tubuh kami padamu. Tuhan, terima kasih untuk kasih karuniamu. Terima kasih Engkau membuka satu jalan, membantu kami lebih dekat padamu. Tuhan, terima kasih di dalam kehidupan kami, pikiran kami mengikutimu. Semua kami mengikutimu dari awal sampai akhir, kami mengikutimu. Engkau memberikan satu jalan supaya kami menghadap padamu, supaya kami tertuju padamu. Kami memikir kamu dan kami menghadapi padamu. Tuhan,
Tuhan memberitahu pada kami, katakan kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan najar khusus, yakni najar orang najir untuk mengkuduskan dirinya bagi Tuhan, ia adalah mengucapkan najar khusus. Saudara-saudara kita semua, jika kita berdoa memohon Tuhan membantu kita lebih banyak mengharap dapat Tuhan di dalam perjalanan kita ini, kita bersedia untuk kepada Tuhan, dan semua pikiran kita semua tertuju pada Tuhan, dan kita berkata kita mengikuti Tuhan. Dan saudara-saudara semua di dalam kita berdoa membawa Tuhan membimbing kita supaya kita menerima Yesus. Kita bersedia untuk memuji Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, Engkau menjamah setiap orang, Engkau membimbing setiap orang untuk mendekat padamu, mendekatkan diri padamu. Tuhan, kami sangat mengharapkanmu. Tuhan, di dalam kehidupan kami ini, kami ingin lebih lagi lebih mengharapkan di dalam-Mu. Tuhan, kami di dalam-Mu, supaya kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau berkata laki-laki atau perempuan mengucapkan najar khusus, yakni najar orang najir untuk menguduskan dirinya bagi Tuhan. Di saat saya berdoa, saya melihat saudara-saudara semua di dalam kehidupan itu sangat bimbangan, tidak tahu bagaimana mengambil keputusan, bagaimana untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Saya melihat banyak saudara-saudari dalam kegelapan, dalam ketidakkudusan, di dalam belenggu. Dan saya melihat banyak saudara-saudara melarikan diri. Di dalam dua sisi tidak ada yang membantu, dan di dalam berdoa Tuhan mendengar, dan Tuhan berkata kepada setiap saudari, Tuhan berkata laki-laki atau perempuan yang mengucapkan najar khusus, yakni orang najir yang bersedia mengharapkan dalam diri dan mengharapkan pada saya, jika engkau bersedia, saya akan memberikan kasih karunia, dan saya akan memberikan damai kepadamu. Tuhan, anakku, engkau mengharapkan dalam hati saya, engkau memberikan pengharapan pada saya. Tuhan akan memberikan suatu kesulitanmu, dan saudara-saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan akan mengharapkan padamu, aku mengharapkan padamu, memohon Tuhan membantu kita. Tuhan, saya ingin lebih banyak memikirkan-Mu. Tuhan, Engkau pegang ketulusan hati kami. Saudara-saudara yang dalam online, di saat engkau mendengarkan renungan pagi,
dan hatimu bersedia mendekatkan diri pada Tuhan. Dan di saat ini saya mengundang satu panggilan dari saudara-saudara yang ingin mendengarkan panggilan dari Tuhan. Kalau engkau ingin mempersembahkan dirimu, kalau engkau bersedia menjadi orang najir, ya, lalu engkau bersedia 3 hari, 3 minggu, 1 bulan atau 1 tahun, engkau bersedia mempersembahkan dirimu bagi Tuhan. Kita bersedia untuk membuka mulut kita menjadi orang yang sedia menjadi orang najir. Tuhan melihatmu, Tuhan memberkatimu. Engkau bersedia melakukannya, dan saya memohon engkau membuka mulutmu, berbicara, ya, memohon kepada Tuhan. Di saat saya berdoa, saya melihat saudara-saudara saya biarpun di bagaimana sudut, Tuhan langsung menjamahmu menjadi orang najir yang mengkuduskan dirinya, yaitu kalian tuh akan dengan sukarela untuk memberikan sukarela untuk status ini, ya, atau lebih tinggi daripada imam, ya. Tapi tidak ada orang yang memaksamu, tapi saya memohon kau jamah hatimu. Apakah kalian bersedia? Apakah kalian sedia? Tuhan memanggilmu. Di Bilangan pasal 6, lebih tinggi lagi panggilan ini. Kamu akan melakukan satu perjanjian pada Tuhan, yang satu yang tinggi, yaitu perjanjian ini bersama Tuhan mungkin 3 hari atau 7 hari untuk mengontrol kelakuan kita. Kita dalam kelemahan kita berjanji pada Tuhan, dalam kelemahan kita bersama Tuhan, dalam cara makan kita, juga dalam pikiran kita. Saya mengundang supaya kalian bersedia melakukan perjanjian ini pada Tuhan. Jika kalian bersedia melakukan perjanjian ini di dalam tinggal yang tempat tinggal, kamu berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya bersedia melakukan suatu perjanjian, yaitu perjanjian seorang najir, atau meninggalkan suku tapi masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Tuhan, Kau mendengarkan doa setiap saudara-saudari semua. Tuhan, Kau tahu hati mereka. Ini panggilan yang sangat tinggi, panggilan yang meninggalkan dari sukunya. Saya tahu semua itu mungkin dari pikiran mereka sendiri. Tapi Tuhan, hari ini di saat firman-Mu kembali, kami setia memberikan kehidupan kami, biarpun semua pikiran kami yang tidak baik, dan kami ingin supaya pikiran kami tertuju padamu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan Yesus, kami supaya pikiran kami berikan padamu. Kami bersedia kehidupan kami berikan padamu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami, dan kamu berkata kepada kami di saat kami mengucapkan najat khusus ini, Tuhan memberkati setiap bangsa Israel. Saya dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati setiap saudara-saudari yang mendengar, supaya Tuhan memberkatimu, juga keluargamu, melindungimu juga dalam semua keluargamu. Jadi banyak keadaan yang kesulitan, keadaan yang sangat tidak baik. Tuhan, Engkau berkati, Engkau memberkati setiap keluarga, setiap suku, setiap bagian, supaya Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia dan setiap keluargamu. Tuhan memberikan, mengharap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan supaya Tuhan tertuju pada ini, Tuhan Yesus, di saat kami mengangkat kepala kami, saya melihat senyum-Mu terhadap kami, damai-Mu berikan pada kami dan kepada keluarga kami. Tuhan, kami memuji-Mu, sejahtera-Mu memberikan kepada kami, ya, setiap suku
bangsa yang Engkau suka, setiap suku yang Engkau suka, setiap negara yang Engkau suka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, setiap hari Engkau berbicara pada kami. Tuhan, kami bersedia mendengarkan firman-Mu dan kami bersedia mengikuti-Mu supaya kami mempersembahkan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang mendengar. Tuhan Yesus, supaya kami hari ini dalam roh penuh, Roh Kudus Engkau penuhi setiap kehidupan kami. Dan dalam Tuhan Yesus, kehidupan kami lebih penuhi. Tuhan, Kau berkati kami lebih banyak. Dan setiap yang kami tahu Engkau bersama kami. Dan Tuhan, di dalam semua wabah penyakit menjauh dari keluarga kami, tubuh kami banyak dengan kekuatan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan pagi ini sampai di sini.